Banyak orang berpikir bahwa sifat manusia pada dasarnya adalah moral dan benar dengan sedikit kelemahan dari waktu ke waktu. Dan itu sepenuhnya baik-baik saja. Namun, karakter beberapa orang menolak ide ini sepenuhnya. Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang yang sangat egosentris. Atau seseorang yang hanya peduli pada tujuannya, tetapi tidak peduli dengan orang lain dan perasaan mereka. Ini adalah tanda-tanda perilaku buruk secara moral. Sayangnya, terkadang mereka sangat berhati-hati, sehingga tidak selalu mudah untuk mengenali mereka. Tapi jangan khawatir, berikut adalah beberapa tanda peringatan bahwa kamu berurusan dengan orang jahat. Nomor 1, mereka adalah pembohong patologis. Kadang-kadang, untuk menjaga perdamaian dalam hubungan dan mengurangi kemungkinan komplikasi, orang cenderung berbohong. Tapi kemudian, ada orang yang berbohong bukan karena mereka merasa harus melakukannya, tetapi karena mereka suka melakukannya. Orang-orang ini suka menciptakan dunia penuh dengan plot dan intrik yang diwarnai dengan kebohongan yang meningkatkan status sosial dan ego mereka. Mereka selalu menciptakan cerita yang menyenangkan, yang membuat hidup mereka tampak sangat menarik. Apakah itu pengagum rahasia atau panggilan dari perusahaan bergengsi? Apa saja yang membuat mereka terlihat penting. Selain itu, mereka juga menciptakan kebohongan tentang orang lain, tanpa peduli siapa yang mereka sakiti dalam prosesnya. Nomor 2, mereka ahli dalam memanipulasi. Setiap jenis dampak yang disengaja, tetapi rahasia, pada seseorang melalui pendekatan yang menipu dan menyesatkan dianggap sebagai manipulasi. Orang jahat menggunakan taktik ini sangat sering, karena mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bermain curang pada pikiranmu, atau menimbulkan rasa bersalah tanpa merasa menyesal. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa mereka menguasainya dan mengembangkan cara yang lebih canggih untuk memengaruhi orang lain, membuatnya lebih sulit bagi orang lain untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu mungkin mendapat kesan bahwa mereka adalah temanmu dan mereka peduli padamu, tapi pada kenyataannya mereka hanya mencoba mencapai motif tersembunyi mereka, kegembiraan atas kegagalan orang lain. Nomor 3, mereka merasa senang dengan kegagalan orang lain. Sementara orang yang peka merasa kasihan pada kesulitan orang lain, orang jahat merasakan kegembiraan. Melihat orang lain gagal membawa kepuasan bagi mereka, dan bahkan lebih lagi, mereka mengantisipasi bahwa kegagalan itu akan terus berlanjut. Jika kamu membiarkan orang jahat mendekatimu, mereka akan segera mulai menurunkanmu pada begitu banyak tingkat, sehingga kamu kehilangan pandangan tentang seberapa jauh kamu telah datang. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mengubah perspektifmu, agar kamu hanya melihat hasil yang negatif. Orang jahat membuat situasi buruk menjadi lebih buruk karena mereka meningkatkan kesulitan dengan segala cara yang mungkin. Kesuksesanmu adalah ancaman bagi mereka, sehingga mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk merusak prestasimu dan menghilangkan kepositifanmu. Nomor 4, mereka tidak melakukan apapun untuk orang lain kecuali jika ada manfaat bagi mereka. Orang jahat hanya peduli dengan tujuan mereka sendiri. Mereka akan membantu orang lain, tetapi hanya jika itu akan melayani mereka juga. Memuaskan diri sendiri terlebih dahulu, hampir menjadi reaksi otomatis. Karena mereka sangat tidak peduli, menginjak-injak emosi orang lain adalah hal yang normal bagi mereka. Fokus mereka hanya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Terkadang mereka bisa terlihat peduli dan seolah-olah mereka membantumu, tetapi mereka hanya mengambil keuntungan darimu. Nomor 5, mereka memberikan aura negatif. Jika kamu merasa aura negatif dari seseorang, jangan abaikan. Menurut para ahli, orang memancarkan getaran emosional yang meninggalkan semacam residu. Saat emosi kita saling bergantian, kita menciptakan medan energi yang memengaruhi orang lain dan menentukan pikiran dan perasaan mereka tentang kita. Inilah sebabnya mengapa kamu sering merasa aura buruk ketika berada di sekitar orang jahat. Mungkin sulit untuk menentukan apa itu pada awalnya, tetapi intuisimu akan mengirimkan sinyal peringatan untuk menjauh dari mereka. Nomor 6. Mereka tidak bisa salah. Hal tersulit bagi orang jahat adalah mengakui bahwa orang lain benar dan mereka salah. Sejauh yang mereka lihat, mereka tidak pernah salah. Apapun yang mereka katakan atau lakukan adalah sempurna. Mengakui bahwa mereka membuat kesalahan tidak dapat diterima bagi mereka, karena itu akan menunjukkan ketidaksempurnaan mereka. Keadaan psikologis mereka didasarkan pada kesimpulan yang tidak akurat, sehingga mereka yakin bahwa jika mereka mengakui kesalahan, mereka harus menjadi orang jahat secara otomatis. Ego mereka mencegah mereka untuk mengakui kesalahan mereka dan dengan demikian menjaga mereka dari tanggung jawab membuat segala sesuatunya menjadi benar. Berbohong adalah cara aman untuk menghindari mengekspresikan penyesalan. Di sini mereka bisa sekreatif yang mereka butuhkan, membuat cerita dan acara yang sesuai dengan ide mereka tentang kebenaran. Nomor 7, mereka penuh dengan kebencian.
Orang jahat tahu cara membenci dengan sangat keras. Kebutuhan, pikiran, dan perasaan orang lain benar-benar tidak relevan. Dan sejauh yang mereka khawatir, tidak ada yang salah dengan apapun yang mereka katakan atau lakukan. Di tempat kerja, mereka dapat menemukan setiap hal yang mungkin untuk dikritik. Tugas mereka, atasan mereka, jam kerja mereka, rekan kerja mereka, dan sebagainya. Sebagai teman, mereka adalah juara pesimisme karena tidak ada yang akan pernah baik tentangmu. Mereka selalu menemukan sesuatu yang negatif tentang cara kamu berpikir, cara kamu berpakaian, cara kamu berjalan, warna rambutmu, reaksimu, dan daftar terus berlanjut. Mereka menghina dan tidak rasional, tetapi tidak ada ruang untuk konfrontasi karena reaksi mereka sangat meledak. Nomor 8. Mereka menyembunyikan diri yang sebenarnya. Menyembunyikan sifat asli mereka adalah apa yang dilakukan orang jahat dengan terbaik. Mereka mengubah siapa mereka, tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Mereka mengembangkan beberapa karakter seiring waktu. Seiring orang dan situasi di sekeliling mereka berubah. Cerita mereka juga berubah. Dan semuanya cocok dengan gambaran yang mereka coba gambarkan kepada orang lain. Yang sebenarnya, tidak ada yang benar-benar mengenal mereka. Nomor 9. Mereka merasa sangat berhak. Orang jahat merasa berhak, seolah seluruh dunia berhutang pada mereka. Perspektif yang sangat egosentris yang mereka miliki menciptakan ide palsu bahwa mereka layak mendapatkan yang terbaik dari segala sesuatu. Pekerjaan terbaik, mobil terbaik, status sosial yang tinggi, dan sebagainya. Mereka menjalani hidup mereka dengan harapan orang lain memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Dan jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menjadi melodramatis. Mereka cenderung melebih-lebihkan reaksi mereka hanya untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Orang-orang ini juga cenderung menunjukkan standar ganda. Misalnya, itu baik-baik saja bagi mereka untuk mengabaikan kewajiban dan janji mereka, tetapi ketika orang lain melakukannya pada mereka, itu tidak dapat diterima. Nomor 10. Mereka punya banyak musuh. Orang jahat sering terlihat sangat ramah pada awalnya, sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka memiliki lebih dari beberapa musuh. Kebiasaan mereka adalah terus-menerus menyoroti seberapa baik mereka, meskipun mereka tidak memiliki teman yang sebenarnya. Selain itu, kamu akan menyadari bahwa mereka tidak memiliki hal yang baik untuk dikatakan tentang siapapun dari masa lalu mereka. Dalam cerita mereka, mereka menjelaskan bagaimana mereka harus berpisah dengan teman lama karena mereka tidak dipahami. Tetapi fantasi ini yang mereka ciptakan akhirnya akan berakhir ketika masa lalu mereka akhirnya mengejar mereka. Ketika kamu mendengar hal buruk yang mereka katakan tentangmu di belakang punggungmu, kamu akan menghubungkan titik-titik dan melihat mengapa mereka memiliki begitu banyak musuh. Jika kamu harus berurusan dengan orang jahat, pertama-tama tentukan apakah kamu membutuhkannya dalam hidupmu. Jika kamu tidak terlalu dekat, mungkin yang terbaik adalah menghindar atau memutuskan hubungan sepenuhnya. Namun, hal-hal menjadi lebih rumit jika kita berbicara tentang seseorang yang penting bagi kamu, anggota keluarga, teman lama, atau pasangan romantis. Orang jahat sulit diubah, mustahil untuk memodifikasi atau meningkatkan karakter mereka secara keseluruhan. Mereka bahkan tidak cukup sadar diri untuk mengakui bahwa mereka perlu berubah. Namun, jangan biarkan mereka mencegah kamu untuk menjalani hidupmu sepenuhnya. Pertimbangkan apakah mungkin untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan mereka. Atau apakah tidak ada tanda-tanda pencapaian itu? Apakah kamu cukup mencintai dirimu sendiri untuk membuat kedamaian dan kebahagiaan batinmu menjadi prioritas dan menghilangkan orang dan energi jahat dari hidupmu? Mungkin saatnya untuk memutuskan hubungan dengan pasangan yang selalu menurunkanmu, pekerjaan yang menghisap jiwamu, atau teman yang berbicara buruk tentangmu di belakangmu. Kamu layak memiliki hubungan yang sehat, jujur, dan penuh kasih sayang dalam hidupmu. Ingat itu. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.